ketakutan kita nggak punya uang kan. Nah yang kedua itu adalah musuh manusia itu dalam mengelola keuangan itu adalah greed, rasa keserakahan kita. Kita tuh jadinya tuh kayak FOMO. Gitu deh, Bo. Oh gitu ya? Cerita. Iya. Mau ngomong apa sih? Bahasa apa sih? Hah? Bahasa apa? Ya banyak lah, makanya sambil menyelam minum air ya. By the way, gue buka dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Oke guys, kembali lagi ke podcast Coach Ichan. Kali ini seperti biasa gue nggak sendirian. Gue lagi sambil makan di meja makan gue dan masih bersama bintang tamu gue. Kali ini sama orangnya, temen SD, yaitu siapa? Tia. Halo, apa kabar? Baik, gue bintang tamu ya. Bintang tamu, gimana makanannya? Enak. Kali ini makan ya, sambil makan. Baru datang dari GoFood. Oh, dari GoFood ya, bukan masak sendiri ya. ya? Bujangan. Ya. Gimana enak kan makanannya? Enak dong. Enak nih, chefnya pinter masaknya. Iya lagi promo, gitu. Bener nih, ini yang promo ya, Bo? Iya dong. Sama dong kayak gue. Harus dong. Iya, jadi aduh gimana ya. Apa nih, kali ini ada yang mau dicurhatin apa nih? Oh banyak. Tapi kalau yang kali ini sangat bermanfaat. Jadi tolong kaum mendang-mending, kaum sobat cuan kumpul. Jadi yang mau memperbanyak cuannya kumpul deh. Karena kalau ngomong cuan tuh berarti ngomongin investasi nih kayaknya. Iya. Benar. Gitu ya, perinvestasian. Karena abis lebaran ya kan dapat THR, dapat bonus, bukan udah habis lagi? Dapat insentif. Kemarin. Iya, bagi-bagi angpau. Ya kan Pengeluaran dari banyak bagi-bagi banget. angpau dapat juga angpau. Kalau gue biasanya karena anak gue 3, ya kan. Jadi gue juga dapat ngasilin balik angpau. lagi. Dan itu ini apa? Setor ke lo. Setor. Yang bayi kan. Semua. Anak gue 3-3-nya pada belum ngerti. Oh gitu. Itu investasi bodong ya berarti iya, ya. Nggak lu catat ya. Oh iya, pasti dong nggak gue catat ya Allah guys, harus catat. Harus catat ya. Haknya gitu. anak-anak lu gitu kan harusnya. Ya Allah, gue langsung ngerasa gitu bersalah nih. Iya. 12 tahun gue jadi orang tua Adam. Udah berapa ya gitu ya. Iya juga ya, aduh maaf ya Adam. Udah. Ya kan nanti gue bisa bilang, kan bayar sekolah, balikin uang sekolah. Iya benar. Gitu ya. Kalau hitung-hitungan ya. Kalau itu kewajiban orang tua ya. Susah nih ngobrol sama ini financial planner. Gitu ya. Iya, jadi terus sebenarnya gue tuh ingat gitu ya journey pertemanan kita di mana mungkin kira-kira kayak dari 5 tahun lalu mungkin di mana salary gue juga di berapa gitu ya, di mana mungkin 7 tahun lalu gitu, di mana gue pasti kalau ketemu atau zaman dia, dulu pas waktu awal-awal karir lu masih itu 17 tahun lalu 13 kali ya? tahun lalu ya 2000 berapa sih kita ketemu kayaknya 2007 deh 2007 ya 2007 tuh berapa tuh? Oh iya berarti 17 tahun lalu. Oh my god, iya, ya berarti benar 17 tahun lalu di mana gue masih jadi kaum mendang-mending ya kan, yang gaji gue yang gue masih graduate 2 tahun lah, baru 2 tahun kerja kan. Bergantung sama kartu kredit gitu kan. Saat itu ya. Yang which is dia juga manajer di sebuah bank Asing bagian kartu kredit ya. Nah itu deh, gue dari situ udah ngobrol soal investasi sama dia. Udah dikasih wejangan-wejangan. Nah ini nih. Menurut gue hari ini menarik banget, gue mau share sekalian sebenarnya buat gue juga. Tapi gue akan bahasnya model-model investasi dari start from gitu ya, gaji lo yang cuma UMR. Biar relate ya. Ya biar relate, tapi karena gue dulu juga gitu. Ya gue awalnya berawal UMR kan. Gaji gue masih 1 digit dong, Bo. Gaji 1 digit, tapi gue udah bisa investasi. Intinya kan gimana ningkatin uang atau ya ningkatin tabungan lo ya gitu kan, ningkatin pokoknya make it double. Nah tapi bukan investasi bodong. Pokoknya jangan percaya deh sama ada orang yang nawarin lo ngasih 1 juta besok duit lo 3 juta. Ya nggak mungkin lah, emang tuyul ya kan, Bo. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Jadi jangan. Kalau begitu ya dia simpen sendiri aja buat diri sendiri gitu, nggak usah ngajak-ngajak gitu. Bener. Nah bener, kalau emang bisa kenapa lu nggak udah buat sendiri aja. Iya bener banget. Iya kan, paling gampang gitu deh. Paling gampang ngebalikinnya gitu ya. Iya. Lu kalau banyak banget yang ketipu. Bener. Aduh itu udah another
another topic tuh. Iya. Nah, Sama kalau orang berhutang, ingat nggak gue kalau orang yang Hah? mengutang caranya gimana? Gimana? Kalau bank aja nggak Oh iya, ngasih itu udah duit dibahas ke di lo, episode ya kan? 1, ya kan? Heeh. Julita Watinya udah keluar. Itu tuh banyak di komen sama Bener. teman-teman SD Oh ya? kita. Oh ya? Iya, teman-teman SD kita Oh, yang sendiri podcast kan yang sampai sebelumnya. podcast awal tuh sampai Iya, "Lu iya. ngomongin si A ya, si B, si C, Iya. sampai pada ngerasa. Ya itu biar inget lagi, pokoknya kalau ada yang berhutang ke kita, cara nolaknya gimana, ya Gimana? arahin aja ke lembaga keuangan, mau itu bank, mau itu yang lain sih, mereka punya standar buat mengakses apakah orang tersebut bisa dapat kredit atau tidak gitu. Ya jadi nggak usah kita kan nggak punya kemampuan itu gitu. Ya nggak sih? Oke, tapi Sama kayak investasi juga sama. Bener, Ibaratnya kita ngapain investasi ke orang perorangan yang dia sendiri juga sebenarnya nggak punya keahlian untuk mengakses sebaiknya return-nya atau dana investasinya itu dialokasi ke instrumen mana gitu. Jadi jangan pernah mau menginvestasikan ke orang per orang gitu. Karena ya tadi balik lagi mirip kan kayak berhutang kan, karena dia juga kan nggak punya instrumennya, nggak punya analisis instrumennya gitu. benar, emangnya lo apa gitu kan? Benar. I see, benar-benar banget. Jadi Nah, at least itu. ya kalau investasi ya salah satu bodong tuh, nah yang Ciri-ciri ciri-cirinya investasi tuh bodong, pribadi pertama biasanya. Biasanya tuh ya tadi yang pribadi ya, mengatasnamakan transfer pribadi. juga ke rekening pribadi. Itu si orang bisa itu. kayak gitu tuh. Oke, Atau yang terus? kedua tadi menjanjikan keuntungan yang nggak masuk akal. Gak masuk akal tuh. Nggak masuk akal. Ya, itu ini ibu-ibu yang punya duit lebihan dikit. benar. Iya. Dan tipe berikutnya karena investasi bodong juga udah makin pintar, itu biasanya nawarinnya masih oke, awal-awal masih masuk akal. Di Dibalikin awal-awal. duitnya. Tapi nanti makin lama makin tau-taunya duitnya hilang gitu. Oke, misalkan diminta untuk hasil investasi kasih dana sekian, kemudian dikasih return yang masih masuk akal karena kita tadi ya ciri-cirinya gitu. Nah terus tapi lama-lama akhirnya default juga, gagal bayar gitu ketika. Iya, karena sebenarnya itu bodong. Iya, karena bodong. Jadi dia cuman ya biar orang percaya di awal-awal aja gitu. I see. Nah makanya itu juga harus hati-hati juga. Ya jadi maksudnya kredibilitas dari perusahaannya juga harus jelas juga gitu loh. Ya. Termasuk ternyata nih dana investasinya tuh larinya kemana sih gitu. Ya. Ama memungkinkan nggak sih kalau ini perusahaan untung gitu? Karena misalkan contoh ya, dia ternyata investasi bodong yang dibalut, sorry ya, misalkan MLM gitu yang ibaratnya ujung-ujungnya ngasih reward ke para salesnya tuh tinggi banget gitu kan, terutama di layer-layer atas gitu kan, yang membuat orang jadi tergiur gitu kan, jadi tergiur. Tapi nanti totalnya itu ujung-ujungnya kayak Ponzi gitu, yang dimana Ponzi itu dia baru bisa berputar bisnisnya kalau dapetin member baru gitu loh, ya kan, member baru lagi untuk membayar, untuk membayar yang lainnya gitu sebelumnya. Itu kan terus kayak gitu, itu kan itu kayak Ponzi money kayak game gitu, sih. kayak money game. Jadi kayak ya harus hati-hati juga dalam artian make sense nggak ya, maksudnya suatu itu kan ujungnya bisnis kan, MLM kan bisnis kan, bisnisnya masuk akal nggak sih, beneran emang segitu dibutuhkannya, segitu banyak demand-nya, banyak permintaannya, dan memang profitable gitu, atau memang cuma mau bakar uang aja yang istilahnya jadinya sebenarnya secara bisnis nggak profit, tapi dia kayak bikin awareness-nya tinggi supaya orang mau join, ya akhirnya jadi Ponzi tadi gitu. Kayak gitu sih. Nah itu dia, makanya teman-teman semua kalau ada yang nawarin investasi, pokoknya banyak-banyak baca, ngobrol, browsing lah, kan udah banyaknya contoh-contohnya, baik di internet, banyak lah contoh-contohnya orang yang tertipu atau model-model investasi segala macam. Nah itu kalian harus hati-hati dan benar, mendingan di badan yang jelas gitu kalau mau investasi gitu ya. Nah banyaknya itu ya, kalau gue lihat ya, itu bukan cuma yang dari kalangan di atas aja. Justru maksudnya bawah, tapi kalangan atas juga sama maksudnya. Maksudnya atas bawah tuh sama. Jadi ibaratnya bisa dibilang kena juga gitu. Iya, jadi sebenarnya literasi keuangan atau pengetahuan tentang pengaturan uang dan sebagainya itu ternyata rendah di kita itu bukan cuma yang ada di kalangan menengah bawah gitu. Yang di atas pun yang punya uang itu justru sering banget kena investasi bodong tadi. Nah, iya benar. jadi justru ratusan juta tuh ketipunya. benar. Jadi ternyata kalau gue lihat tuh sebenarnya musuh dari manusia ya, terutama dalam mengatur uang tuh sebenarnya adalah keserakahan, greed. Greed. Jadi antara dua sih musuh manusia, fear
Fear itu takut nggak punya uang, Oke. ya kan? Iya dong, kita semua ketakutan kita nggak punya uang Benar. kan. Nah yang kedua itu adalah musuh manusia itu dalam mengelola keuangan itu adalah greed, rasa keserakahan kita. Kita tuh jadinya tuh kayak FOMO, fear of missing out, nggak mau ketinggalan. Ada ini cryptocurrency Bitcoin ini semua lagi halving. Jadi lagi naiknya lagi gede banget, akhirnya berbondong-bondong ikutan takut ketinggalan. Totalnya pas lagi ya ada koreksi 10% sehari, semua pada aduh gitu. Totalnya pakai gunain uang panas Uang gitu, uang belanja, dapur gitu kan. uang sekolah Nangis-nangis anak. habis itu atau duit orang lain, duit arisan atau apa itu banyak banget tuh. Uang yang kayak sumbangan gitu-gitu kan. masjid. Kalau buat karyawan yang gajinya cuma 5 sampai 7 UMR juta gitu lah ya, 1 digit deh. Hmm. Sebaiknya investasinya kemana? Oke, jadi kalau gue ditanya ini, pasti gue tanya balik, yaitu Oke. tujuannya apa? Karena tiap orang masih beda-beda. Ya kan, kayak gue sama lu di posisi umur yang sama aja, tujuannya kita beda. Ya kan, lu udah berumah tangga, lu pasti udah ada dana pendidikan anak, ya kan? Untuk Adam gitu kan, Freya. Gue mungkin enggak, ya kan? Jadi pasti tujuan keuangan kita lain-lain. Terus kemudian tujuan keuangan ini kita bisa bagi deh, misalkan ke dalam 3 jangka waktu gitu ya, pendek, menengah, sama panjang gitu. Nah, dengan kita udah tahu pendeknya itu buat apa, dananya berapa, menengah tuh buat apa, dananya berapa, panjang butuh dana berapa, buat apa gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tahu instrumen kendaraan investasi yang mau kita gunakan gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau di dalam pengelolaan keuangan, kita tuh sebenarnya intinya menyesuaikan aja gitu. Kayak misalkan tadi, tujuannya jangka panjang gitu. Kalau tujuan jangka panjang kan, pasti lu nggak mungkin dong mau naiknya naik sepeda, bener nggak? Iya, Sepeda manual capek dan jauh dan nggak nyampe-nyampe Benar, kan. benar. Pasti lu maunya kalau jauh kayak ke Bali kan lu maunya naik apa? Pesawat. Pesawat kan, gitu. Pesawat pasti secara resiko juga lebih tinggi kan, Bener. biaya lebih tinggi, resikonya lebih tinggi juga gitu. Maksudnya resiko jatuhnya apa gitu ya. Pokoknya lebih inilah, Bener-bener. lebih beresiko daripada Tapi lu cepet naik sepeda. nyampe. Tapi cepet nyampe gitu kan. Nah kebalikannya juga sama. Kalau lu kayak cuma mau ke pasar depan gitu kan, ke mall, gedung mall depan, ya sebenarnya lu bisa jalan kaki atau cuma naik sepeda, ojek gitu ya, sepeda motor gitu ya. Tapi lu nggak mungkin kan naiknya naik pesawat, naik helikopter gitu kan. Ya kan? Ya kecuali lagi macet-macet kayak kemarin ya. Ya kali naik Jakarta ya. helikopter. Ya maksudnya itu juga jarang lah gitu. Tapi maksudnya di sini adalah ya kita sesuaikan gitu kendaraan instrumen investasinya dengan tujuan jangka pendek, menengah, panjang kita gitu. Nah, Jadi itu aja. diilustrasikannya ke situ ya. Lucu banget. Kayak gitu sih. Udah dipahami. Jadi yang pasti salahnya orang-orang itu biasanya mikirnya, nih kayak misalkan contoh si ART gue Puspa misalkan, ya kan? Dia ada duit THR. Nastar Puspa, katanya ini baru tapi kalau udah tinggal segini, jangan dia bukan bisa motif Iya lagi, benar. Cin. Kenapa? Maaf ya Puspa, gue tetap aja duit. Nah, terus dia kayak mindset dia karena dia memang secara literasi keuangannya itu ya taunya kalau investasi itu kalau nggak emas, deposito. Udah, Ya, dua itu itu yang aja. konvensional. Itu yang konvensional karena tadi pengetahuan tentang investasi yang nggak ada, padahal itu bukan investasi gitu. Ya kalau deposito itu tabungan gitu kan, itu kan ibaratnya itu untuk ini aja uang jaga-jaga sebenarnya, kayak tabungan, deposito tuh uang jaga-jaga yang liquid bukan gitu, itu nggak muter ya, maksudnya itu nggak naiknya nggak setinggi dari inflasi gitu loh. Iya benar-benar. Nah terus kalau ya tadi kalau emas itu cuman menjaga aja, dia kenaikannya setidaknya sama sama inflasi gitu ya, nggak bisa ya jarang lah di atas inflasi. Jadi tapi berarti mendingan deposito apa emas? Tergantung peruntukannya. Kalau gue sih bisa dua-duanya bisa. Ternyata butuh juga tergantung peruntukannya. Kalau yang lebih cepat tentunya. Kalau untuk ngejar lebih cepat. Kalau sebenarnya kalau depo lemahnya itu adalah dia kalau kita mau cairin pastinya kena penalti. Itu lemahnya depo. Tapi udah ada kok bank-bank yang. Tapi setidaknya kalau dia di bawah 2M dia dijamin LPS gitu, lembaga penjamin simpanan. Setidaknya kayak gitu deh, dia risk free asset lah kita sebutnya, atau investasi yang bebas resiko karena ya selama masih di bawah 2M ya dan ditanggung LPS, lembaga penjamin simpanan di bawah 2M gitu. Tapi ya tadi lemahnya kalau lu cairin sewaktu-waktu dia ya banyak yang kena penalti lah gitu ya, secara umum kan gitu produk. Benar-benar. Nah, kalau yang ini, kalau yang emas setidaknya lu kalau
kalau mau jual dan sebagainya tentunya dia juga lebih cepat ya, lebih Iya liquid sih, tanpa dia benar. harus walaupun memang kekurangannya ada spread ini ya, harga jual harga belinya ya gitu paling di situ. selisihnya. Nah, makanya lo kalau mau investasi emas, Emas. lo jangan yang sifatnya perhiasan. Kalau perhiasan tuh udah pasti turun, jauh lebih turun. Kalau mau yang emang logam mulia gitu, yang logam mulia antam gitu, yang memang ada sertifikatnya dan sebagainya, setidaknya dia secara standarisasi harganya lebih kejaga lah gitu. Tuh, yang Kayak banyak gitu. banget tuh cincin emas, kalung yang kan yang kemarin bukber malah ajang Emas pamer. semuanya gitu ya. Nah, itu mah nggak bakalan ini ya, malah selisihnya itu malah lumayan. Ya kalau misalkan ini kita jual lagi di harga yang sama, itu nunggu naik dulu misalkan 20% gitu. Iya. Kenapa? Karena 10 kan dia, tahun kayaknya karena, namanya. ya mungkin 3 tahun, 4 tahun. Oh, oke. Ya, tapi itu karena ada ya Perubahan bentukannya udah dalam bentuk bentuk. perhiasan gitu, bukan dalam logam mulia lagi kan Tapi gitu. kalau punya logam Karena bisa mulia 20% tuh lebih turun. bisa disimpan. Gue serem nggak sih kalau disimpan di rumah gitu, karena kayak ART zaman Nah itu sekarang. resikonya juga di situ kan. Atau Kalau kita punya amit-amit emas ya. gitu ya. Maksudnya Nah kalau lebih rawan. penyimpanan di bank itu SDB, bayar lagi nggak? safe deposit box. Ada, tapi biasanya kayak gitu peruntukannya prioritasnya untuk nasabah-nasabah prioritas. Oh, biasanya. jadi nggak semua nasabah bisa menggunakan. Iya, karena kan terbatas. Mereka ada layanannya, Dan tapi ada pasti biaya prioritasnya juga ada ya? biaya juga. Atau Kecuali kita nyimpen dananya misalkan kayak udah miliaran, nah itu biasanya jadi free SDB-nya. Iya. Oh, oke. Safe deposit box-nya. Oh, atau kan sekarang banyak juga tabungan emas. Nah, kalau tabungan emas tuh sebenarnya membiasakan kita untuk berinvestasi ya, nyambung lah ibaratnya kayak nyicil gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi, tapi ya sebenarnya ujung-ujungnya itu nggak ya mirip kayak tabungan berjangka, tau nggak? Yang tabungan berjangka yang banyak tuh bank-bank kayak nawarin, nih dapetin handphone, iPhone, tapi lu kayak 5 tahun lu kayak nabungnya sekian gitu. Nah itu mirip-mirip kayak gitu. Sebenarnya konversi dari return dari tabungannya itu sebenarnya dikonversi ke dalam hadiah langsung tadi misalkan iPhone gitu-gitu. Okay, Nah kalau dari investasi emas yang cicilan itu sebenarnya tujuannya ya sebenarnya untuk membiasakan nabung bulanan. Itu istilahnya kalau di dunia investasi itu DCA, Dollar Cost Averaging. Apa tuh? Dollar Cost Averaging itu adalah cara investasi kita rutin bulanan. Jadi mau nanti harganya lagi naik, mau lagi turun, yang penting kita investasinya rutin, mau itu bulanan misalkan, dengan cara dollar cost averaging. Jadi dirata-ratakan. Nah itu biasanya kalau untuk orang-orang yang karyawan itu bagus, karena kan karyawan kan secara penghasilan kan bulanan gitu. Jadi ditertibkan tuh untuk berinvestasi secara rutin, secara dollar cost averaging. Oh iya, bulanan. pantesan gue ada reksadana di Tokopedia tuh dia modelnya juga gitu, kayak lo mendingan, jadi dia yang aturin ininya, lo mau tujuannya apa tadi, mau berapa tahun, terus nanti yaudah kalau gitu lo per bulan lo segini, lo mau didebet langsung nggak gitu, debet langsung per bulan kayak gitu-gitu. Saran gue untuk yang emang kayak karyawan yang punya penghasilan tetap untuk investasi, jatuhnya pakai cara dollar cost averaging aja deh. Jadi ibaratnya kita mau investasinya misalkan lagi naik, lagi turun gitu ya, tapi kita tetap rutin berinvestasi karena kalau sifatnya jangka panjang, misalkan taruhlah di atas 3 tahun gitu ya, atau 5 tahun gitu ya, itu pasti secara rata-rata investasinya itu akan baik karena investasi itu pasti punya siklus. Kayak saham, ada apa? Iya, jadi ketika misalkan lagi turun, tapi kita pas lagi turun kan kita lagi misalkan lagi beli, lagi beli yang bulanan tadi gitu. Bener. Atau ketika lagi investasi lagi naik, oke lah kita naik kita beli pas waktu investasinya lagi lebih naik dari yang sebelumnya. Tapi kan kita memang punya uangnya baru saat itu gitu kan, bukan yang pas waktu sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya cara dollar cost averaging tuh secara baik itu melakukan investasi secara rutin gitu. Benar. Kalau bisa di debit aja langsung dari tabungannya, karena kalau kita manual masukin pasti suka ada pengeluaran tidak terduga. Tapi dikit lagi soal tadi tabungan emas. Better milih tabungan emas yang bisa kan sekarang banyak ya tabungan emas yang kemudian bisa dicetak jadi logam mulia kalau lo ngambil gitu. Karena belinya dalam gram-graman ya. Better gitu, atau karena banyak juga yang enggak memiliki layanan itu. Jadi benar-benar tabungan. Saran gue sih tetap yang syariah aja.
Syariah tuh artinya memang ketika kita beli emasnya misalkan dalam gram-graman itu secara sistemnya itu sebenarnya udah dari pihak penyedia emasnya gitu ya. Itu yang pasti harus terregister Bapepti kalau dia ya. Itu resmi ya Bapepti ya. Karena itu diawasinnya Bapepti bukan OJK, beda. Bapepti. Nah, komoditas ya. Nah, itu ya setidaknya fisiknya itu juga udah diamanin gitu. Yang bahaya tuh misalkan ternyata kita lagi mau nyairin gitu ya atau mau cetak dalam fisik emasnya totalnya dananya nggak siap. Itu bahaya tuh yang kayak gitu. Serem tuh. Ada beberapa yang kayak gitu yang ditutup karena mereka tidak melakukan tidak sesuai dengan SOP-nya tadi ketika ada ya harusnya ada settlement dalam bentuk barang emas fisik harusnya. Walaupun kitanya atau customer-nya itu nggak ngambil fisiknya ya. Tapi kesiapannya harusnya ada. Jadi sewaktu-waktu orang mau ambil redeem gitu ya, harusnya bisa gitu. Nah, itu yang harus pilih-pilih. Ya, oke. Sekarang kita move lagi ya. Kalau misalnya reksadana. Oke, reksadana mungkin kasih penjelasan dulu ya. Reksadana itu adalah produk keuangan yang dikelola sama badan yang namanya wakil manajer investasi. Nah, dia macam-macam tuh. Jadi wakil manajer investasi tuh udah ibaratnya kayak udah ngerti lah, maksudnya kalau ada dana kelolaan masyarakat, nah ini emang sifatnya dia menghimpun dana ya dari masyarakat, terus kemudian dia investasiin lagi atau alokasiin lagi ke instrumen-instrumen. Nah instrumennya macam-macam. Kalau mayoritas di saham dia sebutannya reksadana tipe saham. Nah ya kalau saham gitu ya, saham yang di Bursa Efek Indonesia misalkan gitu ya, yang ada 700-an emiten. Terus kalau yang ke surat itu saham bukan? Bukan, beda. Ada yang surat utang negara, obligasi. Nah, itu reksadana obligasi gitu ya. Nah, ada juga yang campuran. Campuran itu berarti ada porsi saham, ada porsi surat utang, ya obligasi tadi. Dan ada yang reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu yang misalkan di investasiinnya itu ke yang risk free asset biasanya. Kayak surat utang negara gitu ya kayak gitu ya yang jadi resikonya rendah ya. Iya, makanya kenapa secara return-nya dia mungkin 6% gitu. Gitu. BI rate gitu lah ibaratnya. Tapi sebaiknya kita kalau mau melakukan reksadana tuh di mana? Apakah di bank? Kan bank juga banyak sekarang. Zaman gua dulu tahun 2005 pas waktu gua kerja di bank asing yang memang gue di bagian web management yang urusan reksadana ini, waktu dikit banget, cuman ada orang mau beli reksadana itu harus di bank asing, dan belinya itu minimal tuh kayak yang 500 juta. 500 juta harus diturunin ke minimum 25 juta. Jadi yang kayak beli-beli sejuta gitu nggak bisa. Tahun 2005-2007 ya, itu jarang banget. Jadi waktu itu persaingan pembelian reksadana itu antar bank aja, bank ke bank. Nah sekarang kita mau beli reksadana, itu bukan cuma di bank aja gitu. Kita bisa beli di Indomaret, kita bisa beli terpercaya nggak sih? Ya terpercaya lah, pasti kan semuanya kan ada izinnya lah. Itu pasti ada izinnya. Bapepam, pengawas pasar modal. Gitu. Bapepam namanya. Nah ada juga, jadi maksudnya nggak cuma bank, tapi juga kayak fintech udah pasti ya. Tapi masih oke lah ya reksadana itu, maksudnya ya tadi gue bilang. Ya makanya tergantung tipe dari reksadana. Tadi kan ada pasar uang. Lah gitu. Ada pasar uang, ada obligasi, ada campuran, sama ada saham. Lu mau jangka panjang berarti pilih yang mana? Saham. Jangka panjang, saham, karena returnnya lebih tinggi. Kalau lu mau jangka pendek, enggak, lain-lain. Kalau yang paling rendah tuh pasar uang. Iya, paling rendah tuh pasar uang. Murni saham. Bukan. Kalau reksadana pasar uang mayoritasnya di pasar uang, dia nggak ada sahamnya, nggak ada porsi sahamnya. Dia nggak naruh di. Oke, berarti kalau jangka panjang pilih saham. Ya, terus saham atau kalau tengah, ayo. Tengah tuh maksudnya jangka menengah lah, 3 tahun lah. Kan lo ambil dalam waktu. Iya, kalau panjang tuh biasanya di atas 5 tahun. Kalau tengah ya 3 tahun lah. Enggak, pasar uang paling bawah. Obligasi sama campuran. Bisa. Nah, kalau jangka pendek pasar uang yang cuma 6%. Tapi pasti. Pasti. Kalau yang tadi lain tuh nggak pasti? Enggak, saham sama reksadana sama obligasi enggak. Dia pasti
bisa berubah-berubah, tapi setidaknya ketika kita beli, kita bisa lihat prospektusnya, itu kayak sheet ininya lah informasi tentang reksadana tersebut, termasuk historical performance-nya. Kayak performance di masa lalunya seperti apa sih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bisa jadi patokan kita gitu untuk kira-kira ke depannya gimana. Oke, itu reksadana. Sekarang saham deh, gue pernah ikutan saham, tapi gue kayak langsung kecewa dan gue gak siap dengan kekecewaannya, karena kayak duit yang gue masukin tuh turun dan turun dan turun dan turun, dan gue kayak gue nggak tahu kapan naiknya gitu. Terus kayak gue nggak sempat nanya sama lo, karena terus gue kayak udah deh kayak gue nggak cocok deh ini di saham, terus udah gue ambil aja gitu sebelum duit gue habis lebih Jadi banyak. udah cut loss gitu ya? Udah. Gimana sih? Oke, saham ya. Oke, gue juga investasi saham, dimana kalau gue lihat tuh saham itu investasi dia. Iya dong. Bapak investasi. Karena kan tujuannya lain-lain, menengah, pendek, panjang ya kan, lain-lain. Iya. Saham itu dikategorikan tadi kalau kita mau investasinya jangka panjang, di atas 5 tahun. Benar. Beda cerita kalau kita bukan sebagai investor. Jadi tipe yang ada di pasar modal ya, itu sebenarnya ada tipe yang memang tujuannya untuk berinvestasi jangka panjang. Ada juga yang tujuannya tuh kayak scalping. Scalping tuh kayak ngambil keuntungan sesaat. Kayak saham bisa gitu? Bisa. Beli misalkan contoh di jam 9 pagi di pembukaan gitu ya. Beli taruhlah 1.000 perak. Totalnya di siang lagi naik nih jadi 1.200. Untung 2%. Jual di 1.200. Nah itu ya istilahnya scalping. Lagi nge-scalping. Jadi jual beli dalam waktu yang singkat gitu ya. Iya. Jadi memang ada 2 tipe yang gue lihat. Lu mau cari keuntungan sesaat di saham lewat jadi scalper istilahnya, ngelakuin scalping tadi, jual beli cepat gitu ya. Atau memang sebagai di hold lama gitu, investasi gitu ya, jangka panjang gitu. Jadi ketika investasi lu lagi turun gitu ya, lu nggak panik, nggak kebakaran sendiri karena lu paham ini tujuannya jangka panjang gitu. Jadi lu udah ngelakuin yang namanya ya lain-lain, makanya tergantung. Minimal jangka panjang tuh minimal. Tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Kalau lu misalkan contoh orang yang bisa dibilang nggak punya waktu untuk ngeliatin perkembangan investasi saham lo. Lo nggak punya waktu gitu. Kenapa? Karena lo kerja. Ya lu jangan jadi scalper. Kalau jadi scalper nanti lu bakal bingung sendiri atau panik sendiri ketika lagi turun. Namanya juga lu nggak punya waktunya. Lu nggak punya waktunya, pas waktu lu lagi ngeliat pas lagi turun. Nah itu. Ya itu kan nggak pas profil lu. Iya. Lu bukan sebagai profil scalper. Lu bukan sebagai profil scalper, lu harus memposisikan diri lu sebagai investor jangka panjang. Karena emang waktunya emang nggak ada buat lu kayak ngambil keuntungan sesaat di saham gitu. Berarti kalau kita mau investasi saham, satu kita harus punya waktu dulu ya? Enggak, lu harus tahu lu mau yang tipe mana. Oh, oke. Ada 2 soalnya. Bisa lu yang dari jangka panjang, yang emang lu untuk taruh investasi jangka panjang, lu karena profil lu adalah karyawan, gak punya waktu untuk ngeliat gitu. Nah, atau memang profil lu punya banyak waktu, lu bisa jadi scalper. Lu bisa jadi scalper. Banyak yang profesinya ya istilahnya scalper atau trader ya. Trader. Jadi trader sama investor di saham tuh beda. Ada yang profesi seperti itu. Gue kayak punya temen. Ada tuh waktu itu dulu pas waktu gue di karyawan di bank asing di bidang wealth management yang emang bidangnya trading gitu ya. Temen gue tuh sampai dia benar-benar resign untuk jadi full time trader. Full time trader itu yang emang jual beli tadi. Dia benar-benar ngeliatin. Ya ada waktunya. Jadi emang cara untungnya dia punya modal. Pagi ini dia mantau. Terus, gak harus hari ini, bisa juga kayak seminggu, bisa juga. Ya, tapi dalam waktu cepet gitu. Ya misalnya dia mantau. Jual belinya cepet. Terus dia lihat misalnya sahamnya PT A gitu ya, dia beli. Terus dia pantau lagi. Gitu. Lagi naik nih posisinya, lagi potensial gain, ya udah dijual. Kan kalau investor jangka panjang kan dia nggak mungkin ada waktu untuk lihat lagi, dia diemin pasti kan. Nah kalau trader ya karena dia punya waktu untuk ngeliatin. Jadi ketika tapi tergantung ya, maksudnya kalau dia jual lagi, ya tergantung dianya juga. Kalau dia misalkan 20% udah puas, ya dia akan jual. Tapi bisa juga kalau dia punya target, bukan penasaran, dia punya target.
target keuntungan dia misalkan 100%. Ya Oke. berarti kan dia masih hold dulu sampai misalkan nih saham memang lagi bullish istilahnya, lagi naik. Nah, itu dia nunggu sampai untungnya 100% dulu baru dia jual gitu. Tapi itu hitungannya scalping nggak, trader nggak? Iya. Kalau hitungannya kayak cepet gitu loh. Mungkin ya hitungan hari atau mingguan lah. Biasanya mingguan. Nggak nyampe bulanan gitu. Kalau udah bulanan biasanya udah hitungannya udah investor juga udah panjang juga Udah gitu ya. panjang. Ya 2 bulan, 3 bulan tuh hitungannya harusnya udah lumayan lah. Udah nggak bisa dihitung sebagai trader, scalper juga gitu. Nah, jadi balik lagi saham tuh seperti itu, dan di dalam dunia saham juga ada analisisnya. Kayak contoh tadi investor jangka panjang nih. Lu pilih saham kan lu berarti harus analisis dulu dong. Nah, analisis apa yang dipakai? Biasanya kalau investasi yang jangka panjang itu adalah analisis istilahnya itu fundamental. Fundamental itu yang dilihat itu adalah kayak laporan keuangan dari perusahaannya. Dari PT tersebut. Lu bener-bener Iya. ngelihat laporan laba ruginya, harga sahamnya dijual saat ini dibandingkan dengan keuntungannya seperti apa, lagi murah atau lagi mahal. Karena ada tuh price to earning-nya kok ini banget ya, mahal banget ya. Misalkan dia sahamnya dijual 10 kali lipat dari harga yang seharusnya gitu. Itu bisa seperti itu gitu. Jadi lu bisa paham, kalau price to earning-nya harga sahamnya dijual saat ini ketinggian, itu berarti ada potensi untuk dia turun atau kembali ke harga wajarnya. Nah, itu juga harus mengerti kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau kemahalan. Sebenarnya sih seru banget ya kalau bisa memahami si trading ini, dan keuntungannya juga oke ya. Kalau selama tadi lu analisis dulu. Biasanya gue kalau sebagai saham tuh gue juga di awal misalkan gue mau masuk awal tahun misalkan gitu ya. Itu gue pasti analisis dulu yang gue mau invest tuh seperti apa, yang gue lihat. Jadi yang gue lihat nggak cuma historik keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi juga fundamentalnya. Ya, karena kita juga ngeri kan kalau misalkan ternyata dia lagi naik-naiknya, tapi ternyata harganya sahamnya dijual lagi kemahalan. Bahaya juga karena ada peluang dia akan turun kembali ke nilai wajarnya gitu. Makanya ya saham tuh menarik sih gitu. Ya ada istilah-istilah kayak challenging lah. Ya blue chip gitu, yang saham yang punya nilai market cap yang tinggi gitu ya, yang lebih liquid. Ada yang saham yang liquid LQ45, ada indeksnya sendiri, ada macam-macam gitu. Jadi ya seru sih gitu. Dan tentunya kalau investasi di saham di Bursa Efek Indonesia kan ya mau nggak mau kita kan ngedukung negara juga gitu. Iya sih. Kayak gitu. Ya. Kan gue pernah ikut gue sampai ikut loh pelatihan. Pas gue ya. Saham, pas gue lagi ngajar ya di ini ya. Emang dasarnya tentang apa sih? Kayaknya jadi miliuner ya. Banget. Iya. Pokoknya pelatihan jadi miliuner. Temen gue sih barat itu sempat menjelaskan tentang tadi yang saham analisanya, yang segala macam itu, yang kayak dia cerita juga dia punya sama apa cara dia ngeliat gimana yang tadi kayak gitu. Jadi kayaknya ya memang menarik ya, challenging ya. Iya, saham dan seperti kayak teman itu. gue tadi juga hidupnya kayak ya untuk itu ya. Karena balik lagi dia CEO di situ ya. Iya. Oke, seru banget sih. Aduh, seru banget nih ngomongin tentang investasi. Tadi udah reksadana, saham. Gue tuh belum selesai. Belum ya? Gue kan masih mau bahas apa yang soal properti gitu. Properti. Menarik banget sih investasi properti. Oke, kalau yang properti kita lanjut nanti lah. Tapi gue toilet dulu kali ya. Toilet dulu ya. Oke, teman-teman, sobat Coach Ican, kita kembali lagi bahas tentang investasi properti. Kalau tadi kita udah bahas saham, bahas tentang reksadana, properti kayak apa. Nah, tungguin di podcast Coach Ican berikutnya. Itu karena kita punya mindset nempatin, jadinya akhirnya kita maunya yang terbaik. Jadi ketika lihat rumah tua atau rumah yang dalam kondisi kurang oke, itu lo akhirnya jadi nggak mau beli, padahal harganya udah murah banget. Dan itu ibaratnya lo dengan renovasi, ibaratnya masih bisa mungkin 20%, 30% lebih murah dibanding lo